Shalom, selamat malam, Bapak, Ibu. Sebelumnya, apakah saya sudah... Terima kasih sebelumnya untuk Pak Gembala. Saya biasa panggil Kak Manu karena beliau itu senior saya di DPA dan saya pernah menjadi tim di bawahnya Pak Gembala untuk beberapa saat gitu ya di DPA. Nah, terima kasih juga untuk pengurus panitia PA dari GBI Sungai Yordan pada malam hari ini. Saya diberikan kesempatan untuk boleh berbagi kebenaran firman Tuhan, apa yang dapat saya mungkin kulik sedikit, dan saya juga udah diwanti-wanti sama Bu Vena, nggak usah semuanya dibuka di sini, tapi kita coba belajar sesuai dengan apa yang mungkin nanti kita akan lihat di Alkitab. Kita sudah diberikan beberapa bagian dan kita akan bahas sesuai dengan perikop yang sudah diberikan oleh LAI. Nah, sebelumnya mungkin perkenalkan diri dulu, saya Adrian, saya pejabat di GBI Petamburan dan juga main sepenuh waktu di sana. Sebenarnya GBI Sungai Yordan Roksi itu udah nggak asing karena saya beberapa kali pernah ke pemuda GBI Sungai Yordan. Bahkan dari zaman waktu itu ketuanya masih Reza, kalau masih ada yang kenal atau ingat ya. Dari zaman Reza saya beberapa kali sudah ke uh, Youth GBI Sungai Yordan. Pada malam hari ini saya diberikan satu tema untuk sama-sama boleh kita eh, pelajari, yaitu dari Yohanes 14. Saya akan coba share screen. Apakah sudah terlihat slide-nya? Oke. Kita akan membahas pada malam hari ini yaitu satu bagian dari Alkitab kita, yaitu di Yohanes pasal yang ke-14. Ada pasal yang cukup panjang di situ, sebanyak 31 ayat maksud saya, yang akan kita akan bahas pada malam ini. Tapi saya akan berikan sebuah bocoran yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Kita akan membahasnya menjadi dua bagian penting dari pasal ini. Bagaimana LAI sudah sampaikan kepada kita di dalam judul perikop yang tertera di Alkitab kita masing-masing. Saya mohon izin untuk menggunakan terjemahan baru dua, Bapak Ibu, karena istri saya kerja di LAI. Jadi sekalian saya mempromosikan kerja di LAI yang pada tahun lalu itu sudah menerbitkan terjemahan baru edisi 2. Kalau ditanya perubahan apa yang ada di situ, wih, mantap. Pak Gembala sudah punya, nanti semoga yang lain menyusul ya, Pak Gem. Nanti kalau kita simak, mungkin ada beberapa bagian yang kalau kita lihat sekilas kayaknya sama aja, tapi kalau kita baca secara mendetail, bahkan kemarin di rumah duka itu ya, pas salah seorang dosen STTBI meninggal, Pak Wondo, ada satu ayat yang dibacakan oleh pendeta, dan kemudian pas dibaca di TB2 yang saya miliki, ternyata ayatnya berbeda sama sekali. Misalnya kayak di Mazmur 116 atau 15 kalau nggak salah, itu berbahagia makin orang yang di dalam Tuhan, kira-kira gitu. Tapi dalam TB2 itu berubah sangat drastis, seperti bunyinya malah sepertinya itu Tuhan berat melihat kematian orang yang dikasihinya. Nah, itu cuma sekilas. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan TB1 atau TB aja gitu sebutannya, mungkin nanti akan terlihat sedikit perbedaan dari ayat yang akan saya tampilkan dalam PA malam hari ini. Saya sudah siapkan untuk sama-sama kita bisa lihat dalam Yohanes 14 ini. Saya akan bacakan buat kita semua, semoga Bapak Ibu dapat menyimak bersama-sama dengan saya. Yohanes 14 ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya.
Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalannya? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ayat yang 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah ya cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya. Percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan di dalam ini. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya padamu. Tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apa sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku akan datang kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi tidak banyak lagi aku berbicara dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang, ia tidak berkuasa sedikit pun atas diri. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepada. Bangunlah,
marilah kita pergi dari sini. Demikianlah firman Allah, berbahagialah kita yang menerimanya, menyimpan dalam hati dan melakukan setiap hari. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita pada hari ini, saya ingin memberikan satu um, mungkin intermezzo buat kita. Ada satu YouTube channel yang sangat bagus, sangat menarik untuk boleh mungkin Bapak Ibu yang suka nonton YouTube bisa melihat yang namanya Bible Project. Nah, mereka itu ternyata udah melakukan sebuah terjemahan ke bahasa Indonesia dan termasuk juga kitab Yohanes. Videonya nggak panjang tapi cukup menjadi sebuah summary yang panjang kalau tadi saya dengar dari Bu Pena bahwa kita membahas kitab Yohanes sampai saat ini itu udah hampir setahun ya kurang lebih. Uh, dan kita masuk ke satu tema yang kalau saya sudah simak mungkin juga di video minggu lalu atau bulan lalu ya, uh, Bapak Angga membahas tentang Yohanes pasal yang ke-13. Kalau misalnya saya boleh zoom menjadi kira-kira dibahas sebagai istilahnya kata-kata terakhir Yesus. Nah, pada hari ini kita akan fokus lagi kepada bagian dari perkataan Yesus yang terakhir di dalam Injil menurut Yohanes, yaitu pasal yang ke-14. Nah, di dalam Alkitab LAI, terbitan LAI, dan juga saya perhatikan Alkitab-Alkitab lainnya juga memberikan sebuah pembagian yang kurang lebih sama, bahwa pada ayat yang pertama sampai 14 diberikan judul Rumah Bapa. Saya berikan sebuah tambahan yaitu gereja. Kita mendengar rumah Bapa seringkali kita langsung membayangkan surga gitu atau ya kehidupan setelah kita mati nanti. Tapi saya langsung memberikan sebuah bocoran buat kita. Ini bukan bocor halus politik, tapi bocor halus ayat Alkitab ya, bahwa rumah Bapa sebenarnya yang dimaksud oleh Yesus itu adalah gereja. Kenapa kita bisa menyimpulkan demikian? Baik Bapak Ibu. Kalau kita misalnya menyimak ayat yang pertama yang tadi sama-sama kita baca, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Itu bukan sebuah sambungan atau jembatan dari pasal sebelumnya, yaitu pasal ke-13. Kita perlu tahu bahwa ketika Alkitab ditulis pertama kali, autograf itu tidak ada namanya perpasalan atau perayatan. Tapi kemudian ketika Alkitab mulai diterjemahkan, maka ditambahkan di situ pasal dan ayat untuk memudahkan penerimanya untuk membaca dan merenungkan bagian-bagian Alkitab. Nah, kalau kita melihat sebuah ayat permulaan ini, yaitu Yohanes pasal 14 ayat yang pertama, kita melihat adalah sebuah jembatan antara penghiburan eklesiologis masa kini dan pengharapan eskatologis masa depan, Bapak Ibu. Kenapa saya bilang sebagai sebuah penghiburan eklesiologis masa kini? Karena kita melihat di ayat sebelumnya ketika Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa mereka akan ditinggalkan oleh Yesus, Yesus akan pergi dan mereka akan tercerai berai, kira-kira demikian. Bahkan ada murid yang dikatakan akan menjual Yesus, menyerahkannya, kira-kira begitu. Dan itu menjadi sebuah kegelisahan bagi para murid Yesus yang mendengar pesan di pasal 13. Kalau kita lihat dalam konteks dekatnya, kita tahu ternyata kata jangan gelisah di situ memberikan sebuah apa ya, calming words, kata-kata yang menenangkan para murid. Ya, meskipun kejadian ini akan terjadi, aku akan pergi, tapi janganlah gelisah hatimu. Penghiburan eklesiologis ini ditujukan bagi semua orang yang ikut Yesus sebenarnya. Jadi bukan cuma untuk Petrus pada mulanya yang kemudian diperingatkan oleh Yesus bahwa dia akan menyangkal Yesus sebelum ayam berkokok 3 kali. Uh, tapi kemudian menjadi sebuah penghiburan eklesiologis yang lebih luas lagi bagi para murid Yesus lainnya. Karena kita tahu bahwa Yesus itu berkata dia akan meninggalkan mereka, itu bukan hanya bagi Petrus atau murid yang dikasihi, tetapi juga seluruh pengikutnya. Dan di sini dibutuhkan sebuah penghiburan eklesiologis bagi para murid
sehingga mereka memiliki sebuah kekuatan untuk tetap menjadi uh, pengikut Yesus dan menjalankan misi yang kemudian Yesus berikan kepada mereka. Kalau misalnya kita perhatikan Bapak Ibu, kita menyadari bahwa ternyata semua orang punya potensi yang sama seperti Petrus, bahkan Yudas, untuk menyangkal bahkan menyalahkan Yesus demi sesuatu. Uh, kita mungkin melihat ada banyak pada hari ini orang-orang yang mengekspos dirinya. Uh, saya mantan pendeta, saya mantan aktivis gereja, saya mantan suster. Tapi untuk sesuatu yang hanya dia dan Tuhan yang tahu, akhirnya mereka meninggalkan iman kepada Yesus uh, dan tidak lagi mengikut. Nah, artinya penghiburan eklesiologis ini sebagai sebuah peringatan kepada kita sebenarnya bahwa kita punya sebuah potensi yang sama. Kalau kita pernah mengatakan sebuah istilah yang sering sekali disampaikan, yaitu bahwa orang benar sekaligus orang berdosa pada saat yang bersamaan itulah orang Kristen. Jadi identitas kita, meskipun kita dibenarkan, kita sudah ditebus, tapi kita mesti ingat bahwa kita adalah orang berdosa yang tetap punya potensi yang sama. Makanya waspada kalau misalnya ada sebuah istilah-istilah yang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Ya mungkin kita bisa menerimanya, tapi kita mesti pastikan dulu apa yang dimaksud dengan selamat di situ. Kita perlu pastikan dulu apa yang dimaksud selamanya pasti selamat. Apakah ada orang-orang yang ketika dia sudah menjadi murid Yesus, lalu mereka kemudian hidup dalam dosa, bahkan kemudian meninggalkan Tuhan, apakah orang demikian pasti tetap selamat? Makanya beberapa waktu lalu sempat ada kehebohan di kalangan apa ya rohaniwan ketika ada seorang anak muda yang lalu bilang saya Kristen progresif karena saya percaya bahwa Allah itu mati bukan cuma buat orang Kristen kok. Itu kan udah sebenarnya sebuah apa ya sebuah branding yang sudah dilakukan sebelumnya gitu. Kalau kita boleh sebut namanya Bro Brian ya. Brian itu sebenarnya saya juga kenal dan saya juga sudah sampaikan kepada beliau uh, kerangka berpikirnya harus diperjelas gitu. Saya percaya bahwa Yesus juga menawarkan keselamatan buat semua orang. Tapi saya percaya bahwa tidak semua orang akan mengambil tawaran yang Yesus berikan itu. Ada orang-orang yang ingin direngkuh Yesus, itu senang, tapi ada orang-orang yang tidak senang direngkuh oleh Yesus, dipeluk oleh Yesus. Artinya kabar keselamatan itu nggak selalu kabar baik buat semua orang, jangan-jangan. Nah, kita perlu ingat ternyata kata-kata Yesus ini juga menjadi penghiburan bagi kita. Meskipun kita punya potensi untuk berbuat dosa, bahkan mungkin meninggalkan dia, tapi Yesus bilang jangan gelisah. Karena apa? Pada akhirnya kita harus melihat bahwa panggilan kita bukan cuma sekedar aktif di gereja atau menjadi pelayan di mimbar, bukan. Tapi hidup kita harus yang dikatakan oleh Martin Luther simultaneous, berkelanjutan. Itu hidup di dalam kebenaran yang Allah berikan buat kita. Jadi kalau kita hidup kayak yang dulu sudah dibahas oleh Bro Angga atau pasal 13 mengatakan orang berpikir kayaknya Yudas itu disuruh pergi sama Yesus bukan untuk menjual dirinya, tapi untuk melakukan sebuah misi tertentu, kasih makan orang miskin atau persiapan untuk Paskah. Tapi kita tahu bahwa pada saat itu, ketika orang berhenti untuk hidup dalam kebenaran, maka pada saat itulah orang berhenti hidup sebagai seorang murid Kristus. Karena itu saya ingin bilang kalau misalnya kita masih mungkin jatuh bangun dalam dosa selama hidup ini, kita harus percaya bahwa dosa itu jangan menjadi alasan bagi kita untuk meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Tapi harusnya dosa membuat kita melihat bahwa kita membutuhkan anugerah yang lebih besar lagi dari Kristus Yesus. Makanya pada ayat yang pertama, Yesus gak cuma berhenti bilang janganlah gelisah hatimu, tapi juga ada kata berikutnya yaitu percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku.
Kalau misalnya kita melihat ayat yang pertama ini, kita tahu ternyata bahwa kegelisahan kita akan menjadi hilang sebagai orang berdosa ketika kita hidup dalam kepercayaan kita kepada Allah, kepada Yesus. Nah, tapi kalau kita perhatikan lebih lanjut, ternyata kalimat yang kedua dari ayat yang pertama ini juga mengandung sebuah ketegangan di situ, Bapak. Kalau kita perhatikan, ada sebuah paradoks dari penghiburan eklesiologis. Ketika Yesus bilang, janganlah gelisah hatimu, di situ Yesus memang menenangkan kita, para pendengarnya pada saat ini, dan juga para murid Yesus pada waktu itu. Tapi nggak cuma itu, bagi para murid khususnya pada waktu itu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Itu menjadi sebuah kalimat yang menegangkan buat para murid Yesus yang saya yakin bahwa pada saat itu mereka belum secara utuh mengenal Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan Allah bukan secara politis, tapi sebuah Mesias bagi dunia ini, bagi keselamatan umat manusia dan bahkan ciptaan dunia ini. Kenapa menegangkan? Karena begini, Craig S. Skinner bilang, to pair faith in Jesus with faith in God would sound blasphemous to most ancient Jewish hearers. Kalau kita menyandingkan iman kepada Yesus dengan iman kepada Allah, itu adalah sebuah penistaan, penodaan agama sebagai sebuah uh, kata-kata yang mencemarkan iman Yudaisme yang mereka jalani pada waktu itu. Karena pada saat itu berarti Yesus menyatakan bahwa dirinya sama dengan Allah. Nah, ini yang kalau misalnya kita dengar ada orang-orang yang bilang, tunjukkan ayat di Alkitab yang mengatakan Yesus itu menyatakan bahwa dirinya Allah. Yesus menyebut dirinya Allah. Salah satunya ini, masih banyak yang lain, tapi ini salah satunya. Kata-kata percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada itu menyatakan bahwa Yesus dan Allah adalah satu. Dan itu yang membuat para murid pada waktu itu merasakan sebuah ketegangan. Bagi kita saat ini kayaknya suatu yang mudah. Kita udah tahu Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya. Yesus itu anak Allah yang menjadi manusia dan menebus seluruh dunia ini dari dosa-dosa. Itu mudah bagi kita, tapi bagi mereka waktu itu kalimat ini jadi sebuah kalimat yang menegangkan untuk diterima oleh para murid Yesus. Bayangkan setelah mendengar kisah Yesus akan meninggalkan mereka, dan Yesus selalu mengatakan bahwa Yesus dan Allah adalah satu, apa artinya ketika Yesus yang adalah satu kesatuan dengan Allah dan harus mereka percayai, itu justru akan meninggalkan mereka. Itu sebuah paradoks dari penghiburan eschatologis yang para murid Yesus yang pertama kali boleh rasakan. Mereka jadi memaknai bahwa apakah Allah akan meninggalkan saya. Ini menjadi sebuah perkataan yang pada akhirnya kita tahu kenapa LAI tidak menyambungkan ayat yang pertama ini ke dalam pasal 13, tapi justru kepada uh, pasal 14 atau ayat-ayat yang ada sesudahnya. Nah, saya ingin sampaikan gini, Bapak Ibu, sebelum kita melompat ke dalam kosmologi uh, Yahudi ini. Saya ingin sampaikan bahwa ketika Yesus mengatakan percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku, itu memberikan sebuah gambaran Yesus menunjukkan bahwa dia memiliki dua natur yang ada dalam dirinya, di mana dia adalah sepenuhnya uh, anak Allah atau dia sepenuhnya Allah yang adalah pribadi kedua dari Allah Trintas, dan dia juga adalah sepenuhnya manusia yang adalah manusia itu sendiri. Nah, dua warna ini, dua natur Yesus ini setiap kali muncul dalam pemberitaan atau tulisan-tulisan di dalam Injil menurut Yohanes, Bapak. Hampir nggak ada Injil-Injil di luar Yohanes yang menyatakan Yesus itu menunjukkan dua naturnya secara sekaligus. Tapi di dalam kitab Yohanes, cara eksplisit berkali-kali Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya.
Karena itu seorang teolog bernama Merrill Sitini dia menyatakan bahwa tidak ada penulis Injil sinoptik lain yang menekankan sifat manusiawian sekaligus keilahian Yesus dengan tegas dan jelas selain Injil Yohanes. Nah, beranjak dari situ, setelah mengungkapkan kesetaraannya dengan Allah Bapa, Yesus kembali menegaskan asal-usulnya, di mana dia datang dari Allah. Kalau kita sekarang memahami Yesus datang dari Allah itu mungkin satu yang mudah. Kita udah hidup ribuan tahun dan dengan berbagai macam tradisi yang telah kita terima, kita pelajari, kita dengarkan, kita lalu tahu ya Yesus memang datang dari Allah. Bahkan Konsili Nicea juga menyatakan demikian. Dia datang dari Allah, dia terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Tapi bagi para murid Yesus waktu itu, kita belajar menggunakan kacamata orang uh, Yahudi pada abad yang pertama, Bapak Ibu. Kedatangan Yesus dari Allah merupakan sebuah pengharapan eskatologis tentu saja bagi umat manusia, bahkan seluruh ciptaan. Ketika Yesus bicara tentang rumah Bapa, kita akan belajar tentang hal ini, Bapak Ibu, di sini tunjukkan kemudian bahwa ternyata Yesus itu sungguh ingin menyatakan asalnya yang datang. Tapi persoalannya adalah kosmologi orang Yahudi kuno atau abad pertama katakanlah gitu, mereka masih memandang bahwa bumi itu datar, bukan bulat, bukan bundar seperti kita sekarang seperti global, tapi sebuah dataran di mana bagian atasnya itu disebut sebagai Uranos dalam bahasa Yunani atau langit, eh, dan dalam bahasa Ibrani dibilang Shamayim. Mereka percaya bahwa dari langit inilah di mana Allah berdiam, di mana Allah dengan seluruh makhluk-makhluk surgawi berada di situ. Mereka percaya bahwa kubah yang menutupi bumi yang datar ini itu dipenuhi sama makhluk-makhluk ilahi, makhluk-makhluk surgawi. Dan kemudian Yesus menyatakan ketika dia bilang dia akan kembali kepada Bapa, ya berarti dia bakal naik ke atas. Dia bakal yang ada di dataran ini dia bakal pindah ke atas. Makanya peristiwa keterpisahan Yesus dengan para murid dipahami sebagai peristiwa kenaikan. Peristiwa di mana Yesus yang tadinya ada di bumi, dia ada di bawah, tapi kemudian dia naik ke langit atau ke tempat yang dipercaya oleh orang Yahudi adalah tempat kediaman Allah dan makhluk surgawi lain. Dan kemudian di bawah bumi kita sama-sama tahu dibilang sebagai Hades atau Sheol dalam perjanjian. Hades dalam bahasa Yunani, perjanjian baru, dan uh, Sheol dalam bahasa Ibrani perjanjian lama, di mana mereka berpandangan, mereka mempercayai bahwa Hades atau Sheol ini adalah tempat bagi orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang mati. Mereka di situ. Ini menjadi menarik karena kalau kita sama-sama menyimak perkataan Yesus, di situ dia bilang, eh, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Supaya di tempat di mana aku berada, di Uranos, di Shamayim, di langit, di surga, itu manusia bisa ke sana. Itu dalam kosmologinya orang Yahudi itu nggak mungkin, Bapak. Nggak mungkin ada manusia yang bisa melewati uh, bumi ini, dataran ini, tanah yang kita injak ini, justru malah naik ke atas. Logikanya kalau orang mati ya paling nggak turun ke bawah. Kalau yang percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian itu turun ke bawah. Ya buat informasi karena ada orang Yahudi yang juga nggak percaya adanya kebangkitan. Jadi mereka berpendapat ya udah orang kalau udah mati mati yang ada di lapisan bumi yang bawah itu di Hades atau Sheol itu ya iblis dan para pengikutnya. Pengharapan eklesiologis ini menjadi sebuah kunci bagi kita sebenarnya bahwa kita percaya ternyata ya hidup kita bukan cuma berhenti ketika kita hidup di bumi ini, Bang. Kalau kita menyadari bahwa satu kali kita pasti mati, memento mori kalau orang Latin bilang,
setelah kematianmu. Kita tahu bahwa kita nggak berakhir cuma di bumi ini. Kata-kata Yesus ini menjadi sebuah pengharapan di satu masa yang akan datang, bahwa ada sebuah tempat yang tersedia bagi kita. Nah, persoalannya adalah kita kerap kali membayangkan bahwa tempat yang Yesus maksudkan itulah sebagai sebuah rumah yang besar, sebagai sebuah bangunan yang luas, mungkin sebagai sebuah istana yang megah, di mana ada banyak kamar di dalam, dan atau bahkan yang lebih ekstrim lagi adalah ternyata masing-masing orang punya rumah nanti di surga. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin pernah ke satu ibadah penghiburan atau ibadah kedukaan, katakanlah seperti itu, mungkin saya pernah mendengarkan ada seorang pendeta yang mengatakan bahwa orang yang meninggal ini dia sudah selesai, bangunan rumahnya udah jadi, dia udah kirimkan semua bahan-bahan bangunannya dengan kekuatan baiknya ke surga. Nah ini hati-hati Bapak Ibu, ternyata hal yang tampaknya sederhana seperti ini itu sangat bertentangan dengan apa yang sesungguhnya Alkitab ajarkan, bahwa manusia itu nggak punya rumah sendiri setelah kita mati nanti. Bahasa kasarnya, kalau kita di bumi ini punya rumah sendiri, ketika kita di surga nanti kita akan menumpang. Untungnya kita bukan kontrak atau sewa rumah, bukan, tapi kita menumpang di situ. Kita yang tadinya bukan makhluk kekal, kita yang terbatas, tapi kemudian kita disematkan ke dalam kekekalan Allah. Di situ kita akan tahu ternyata bahwa rumah-rumah yang seringkali mungkin kita sama-sama bayangkan itu ya nggak ada urusannya sebenarnya. Kalaupun nanti memang kita hidup nanti, saya kabar baiknya saya belum pernah ke surga Bapak Ibu, jadi saya nggak tahu sebenarnya juga rumah seperti apa atau gambaran seperti apa, tapi saya akan membawa kita nanti ke sana, pemahaman tentang rumah Bapa yang Yesus maksudkan, bahwa jangan sampai kita menyampaikan kepada orang-orang kalau kita nanti mati nanti itu karena rumah kita udah jadi. Saya perlu sampaikan bahwa Yesus bilang rumah Bapak itu udah jadi Bapak itu. Rumah Bapak itu udah ada, dia hanya menyediakan tempat bagi kita. Nah, menyediakan tempat ini juga perlu kita pahami, bukan itu bicara soal nanti. Karena ketika kita bicara soal eskatologi Kristen, itu kita bicara soal sesuatu yang uh, sedang datang, tapi juga sekaligus sudah datang. Dia nggak terputus antara histori atau sejarah masa kini dan sejarah masa depan. Dia berkesinambungan. Nah, artinya ketika Yesus ngomong soal dia menyediakan tempat bagimu, itu sedang dikerjakan pada saat ini. Itu sedang menempatkan kita akan sebuah hubungan yang benar dengan Allah. Itu yang akan saya sampaikan, bahwa sesungguhnya inti ungkapan rumah Bapa bukanlah kediaman lokasional, melainkan relasional. Dia bukan bicara soal tempat sebenarnya. Yesus nggak ngomong soal tempat di sini. Dia nggak bicara soal di mana sih. Oh enggak. Karena kita lihat di jawaban berikutnya, ketika Thomas bertanya kepada Yesus, Tuhan kami nggak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalannya? Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini bicara bukan sebenarnya lokasional, bukan bicara soal tempat, tempus, bukan lokus, tapi relasi, sebuah hubungan yang ada di situ. Yesus seolah pengen bilang, selama kamu ada di dalam aku, kamu di dalam Bapa. Selama kamu ada di dalam aku, kamu ada di dalam Bapa. Inti ungkapan rumah Bapa, ya ini yang saya salah ketik di sini. Yang ingin saya tekankan di sini bahwa uh, kita perlu tahu ternyata ketika persoalannya bukanlah lokasi, tapi relasi, kita perlu memahami bahwa ternyata kita sudah ada di dalam rumah Bapa ketika kita ada di dalam Yesus. Jadi kalau kita ingin mengatakan, berarti sekarang kita ada di dalam rumah Bapa, ada ketika kita hidup di dalam Yesus. Ketika sungguh-sungguh kita berada di dalam Yesus, lakukan apa yang Dia perintahkan, kita beriman kepada Dia,
kita sudah ada di rumah. Jadi nggak perlu bicara soal nanti, karena dalam bagian Alkitab yang lain, Yesus juga bilang, inilah hidup yang kekal itu ketika kita mengenal Yesus siapa yang diutus oleh Allah. Jadi ketika kita sungguh-sungguh sudah mengenal dan hidup di dalam Yesus, sesungguhnya disitulah kita sudah ada di dalam Bapa sendiri. Di mana Bapa berada, di situ Yesus berada, dan harusnya juga di situ kita berada. Nah, karena itu kita perlu memahami ini ketika Yesus bicara mengenai uh, rumah Bapa itu ternyata adalah kediamannya ada di dalam kehidupan umat manusia, di dalam orang-orang percaya, kita tahu bahwa umat Allah itu kemudian ketika berelasi dengan Bapa memberikan sebuah makna yang baru bahwa bait Allah bukan lagi sebuah bangunan liturgis Bapak Ibu, melainkan sebuah kumpulan ekumenis, bukan bangunan liturgis yang kokoh, yang megah, yang mungkin kita lihat di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, ada bait Allah di Yerusalem. Bukan itu sebenarnya, tapi sebuah kumpulan uh, orang-orang percaya yang dalam pengakuan iman rasuli kemudian sering dikatakan sebagai umat yang kudus dan am, umat yang disucikan oleh Tuhan, dipisahkan oleh Tuhan dari dunia, tapi juga satu. Jadi selama Bapak Ibu dan saya terhisap di dalam sebuah gereja, percayalah bahwa di situ Allah berdiam. Jangan cuma bayangkan gereja sebagai gedungnya, yaitu sebagai sebuah tempat kita melakukan aktivitas apa namanya koinonia kita bersekutu, kita ada butuh tempat di situ. Tapi intinya adalah ketika kita memiliki relasi dengan Bapa, maka kita menjadi sebuah bagian dari orang-orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dimanapun mereka berada, Bapak Ibu. Karena itu ya sebagaimana dikatakan oleh Anthony Kelly, seorang uh, teolog Katolik sebenarnya dia, seorang dia mengatakan bahwa gereja hadir di dalam sejarah untuk menjadi ruang pengharapan di dalam dunia. Sebagai bagian dari dunia yang telah disadarkan pada kelimpah ruahan janji ilahi, ia mengungkapkan bukan hanya pengharapan di dalam dunia, namun juga sebuah pengharapan bersyarat bagi dunia. Nah ini kita melihat Bapak Ibu. Di sini ada sebuah peralihan, ada sebuah uh, perubahan sudut pandang yang ingin dikatakan bahwa ketika kita melihat rumah Bapa bukan lagi tentang dia yang jauh di sana, dia yang kita nggak bisa capai dengan pemahaman kita, tapi ternyata Allah menjadi diam di sini, di dalam hati Bapak, Ibu, dan saya. Dan ketika Allah hadir di sini, ada sebuah makna baru yang perlu kita sama-sama berikan dalam kehidupan kita sebagai gereja, bagian dari umat percaya di sepanjang masa dan di mana saja Bapak Ibu. Kita melihat di sini, kita tahu bahwa kita juga dipanggil bukan hanya untuk melihat kita telah menerima pengharapan Allah yang tidak bersyarat itu, tetapi juga kita perlu menunjukkan kepada dunia bahwa juga ada pengharapan yang tanpa syarat bagi mereka. Kita tahu bahwa para murid di sini belum sebagai rasul yang kemudian menjadi martir bagi Yesus. Yesus mengatakan kepada para muridnya, kamu akan menjadi saksi bagiku kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan momen di sini belum Bapak Ibu, kita baru tahu di sini bahwa mereka bagian dari orang-orang Yahudi uh, yang berpercayaan Yudaisme dan mereka punya sebuah pemahaman yang mungkin waktu itu bahkan dipandang sebagai um, bahasa halusnya neo-Yudaisme, bahasa kasarnya itu bidat. Bahkan sampai hari ini orang Yahudi memandang Yesus itu sebagai bidat Bapak Ibu. Kalau kita ke Israel dan kayaknya orang Israel baik sama kita gitu, ya maaf-maaf kata mungkin karena uang yang kita berikan kepada mereka sebagai income bagi mereka ya gitu. Tapi kalau Bapak Ibu lihat bagaimana orang-orang Kristen menginjil di Israel, mereka diperlakukan nggak jauh beda dari orang-orang yang melihat bahwa orang Kristen itu adalah bidat bagi orang-orang Yahudi, bidat bagi agama Yudais. Tapi dari situ kita belajar bahwa ternyata
orang-orang yang dipandang sebagai bidat oleh orang-orang Yahudi itu punya pengharapan yang tanpa syarat di dalam Yesus Kristus. Dan kita tahu pengharapan ini kemudian dinyatakan bukan hanya bagi mereka sendiri, tapi juga bagi dunia ini. Dan itu yang perlu sama-sama juga kita terima bahwa ternyata pengharapan dari Allah yang kita terima bukan berhenti pada diri kita sendiri, tapi juga harus berlanjut kepada dunia ini. Karena itu kalau kita bicara tentang kehidupan kita sebagai rumah Bapa, kita tahu bahwa kita tidak dapat berhenti bagi diri kita sendiri. Makanya di dalam ayat yang ke-12, Yesus bilang, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Itu berarti bahwa kita perlu memahami, kita juga dipanggil untuk menyatakan anugerah Allah yang luar biasa itu, anugerah Allah yang besar itu. Yesus secara jujur mengatakan, lebih besar daripada Yesus dapat lakukan. Itu benar Bapak Ibu. Kalau kita melihat pada saat ini, penginjilan yang dapat dijalankan itu jauh lebih luar biasa dari yang dapat Yesus bisa kerjakan pada masa itu. Dan kita tahu kenapa itu terjadi, bukan karena kemampuan kita sendiri pastinya, tapi juga karena Allah sendiri yang berdiam di dalam kita, yang memampukan kita. Allah sendiri memampukan untuk setiap kita bisa menginjil kepada sebanyak mungkin orang yang bisa kita jumpai. Makanya saya selalu mendorong kalau kita misalnya punya WhatsApp, jangan dipakai cuma buat untuk update atau share video yang uh, nggak terlalu berguna, kira-kira gitu. Ya, menghibur boleh, lucu-lucuan boleh, tapi kita juga perlu memberikan sebuah pengharapan kepada orang-orang yang menerima pesan dari WA kita, kira-kira gitu. Kayaknya kalau saya misalnya boleh cerita, ada pelayanan digital yang bernama uh, dulu Yesiis, masih ada juga Yesiis. Sekarang juga ada Alpha, di mana orang bisa sharing video yang um, memberikan sebuah pengharapan bagi orang-orang yang nggak punya pengharapan. Nah, di sini kita belajar ternyata ketika Yesus menunjukkan identitas para murid ya sebagai rumah Bapa di bumi ini, ada sebuah tugas yang dimiliki oleh para murid Yesus ini yang kemudian harus mereka lakukan, harus mereka kerjakan. Ayat 13 Yesus bilang, apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan di dalam. Di sini kita melihat ada sebuah relasi yang sama-sama nggak terpisahkan antara kita orang percaya dengan Yesus sebagai perantara dan Bapa sebagai tujuan dari setiap keberadaan kita. Di situ kita tahu bahwa ternyata gereja harus berhenti untuk hidup bagi diri sendiri, tapi mulai hidup bagi misi Allah ini. Seorang pendeta bernama Joas Sabita Setia, uh, dia pernah bilang kayak gini dalam salah satu bukunya, cara gereja menawarkan pengharapan tidaklah dengan menyajikan sebuah realitas yang sama sekali asing bagi penderitaan dunia. Sebaliknya, pengharapan Kristiani tersebut menjadi pengharapan yang dihidupi dalam solidaritas dengan dunia yang merata. Gereja perlu untuk memiliki sebuah solidaritas dengan orang-orang di sekitarnya, Bapak Ibu. Makanya saya percaya gereja yang sehat itu harus ada sebuah pelayanan diakonnya. Gitu. Bukan cuma melayani orang-orang miskin, tapi juga hidup dalam penderitaan yang mereka alami. Makanya saya masih cukup senang melihat ada gereja di Amerika yang pada saat ini mereka masih membuka space untuk para gelandangan, orang-orang yang tunawisma, kira-kira gitu, untuk mereka bisa hidup di dalam gereja. Ada space yang disiapkan di gereja itu untuk orang-orang yang nggak punya pengharapan hidup di luar sana. Dikasih tempat untuk istirahat, dikasih tempat mereka bisa tidur, dikasih makanan, dikasih disitulah manusia dimanusiakan Bapak. Ini yang menjadi sebuah kerisauan saya. Uh, saya nggak tahu apakah nanti ini akan di-share atau enggak, tapi saya ingin, ya mungkin saya nggak nyebut kira tempat yang akan saya maksudkan begini. Kalau Bapak Ibu pernah berjalan jauh dengan motor, katakanlah kita,
Eh, Agak aneh kalau misalnya katakanlah Pak Ibu pergi ke Semarang dengan roda dua, dengan motor, di tengah jalan misalnya di Cirebon lelah gitu, terus cari gereja, ada GBI apa di Cirebon buat istirahat di situ. Itu hampir sama sekali saya nggak pernah temukan orang seperti itu. Biasanya orang itu lalu cari pertama pom bensin, SPBU. Kalau ada tempat untuk ngaso, mereka ngaso di situ. Yang kedua, ada sebuah tempat ibadah yang anehnya, umat beragama apapun boleh masuk ke pelatarannya, ke teras tempat ibadah ini, bahkan bisa tidur di situ, Bang. Kalau gereja hari ini kayak gitu, itu cukup mengherankan. Biasanya ada orang baru masuk ke parkiran, wajahnya nggak dikenal, kayak saya berewokan dulu lebih panjang lagi, mulai disamperin sama security. Ini sih Pak, mau kemana Pak? Ada keperluan apa? Saya capek Pak, mau istirahat. Oh, mulai banyak alasan. Tapi kalau dalam rumah ibadah agama tertentu, anehnya mereka malah kasih. Ya udah, mau tidur tidur, istirahat istirahat. Nanti kalau udah pulih kekuatannya, boleh lanjutkan perjalanan. Padahal harusnya gereja itu yang menjadi pandokia, sebuah tempat istirahat, pondok bagi orang-orang yang seperti ini, yang mengalami uh, kelelahan, keletihan di dunia. Tapi sayangnya gereja hari ini nggak menjadi sebuah pondok yang terbuka bagi banyak orang. Bahkan ada yang namanya pondok di puncak itu aja sekarang makin lama makin mahal. Itu punya gereja, punya punya persekutuan gereja. Kalau misalnya gereja bisa menjadi tempat yang bisa menawarkan pengharapan bagi dunia ini, saya percaya bahwa tugas yang Yesus kerjakan di dunia ini dapat kita lanjutkan dengan lebih baik. Kita mungkin kurangi curiga dengan sesama, kita kurangi rasa takut terhadap sesama. Ya, takut itu boleh, tapi Yesus juga bilang nanti di ayat-ayat selanjutnya, pasal selanjutnya kita lihat bagaimana Yesus ternyata nggak cuma bilang Yesus akan meninggalkan mereka, tapi ada sebuah pegangan lain yang Yesus berikan buat para muridnya, sehingga ada janji akan Roh Kudus itu bukan cuma sebagai penolong, tapi juga penghibur. Um, kita belajar bahwa ketika kita dipanggil menjadi murid Yesus, kita perlu untuk memberikan sebuah pengharapan berupa apa solidaritas dengan dunia ini. Jangan sampai um, ya kita menjadi orang Kristen yang nggak solidaritas dengan orang-orang di sekitar kita. Gitu. Um, Kira-kira gitu. Kalau kita makanya mau ngomong soal umat Bapa, percaya atau tidak, ternyata kemudian kitalah orang percaya yang diminta oleh Yesus menjadi rumah di mana Allah berdiam, dan melalui kitalah Allah juga bisa berjumpa dengan seorang um, teolog bernama Henry Newman. Dia pernah bilang gini, Anda adalah tempat di mana Allah memilih untuk berdiam. Anda adalah kediaman Allah dan kehidupan rohani tidak lebih atau kurang dari memberikan ruangan itu di mana Allah dapat berdiam dan menyatakan kehadiran untuk menciptakan ruangan di mana kemuliaan Allah dapat menyatakan kemuliaannya sendiri. Kalau saya ini menyatakan dirinya sendiri harus menyatakan diri kemuliaan. Kita belajar untuk memahami begini bahwa hidup kita itu jangan kita habiskan buat soal kita sendiri gitu. Kita bisa aja hidup seolah-olah kita datang ke gereja beribadah tiap minggu, kita beraktivitas, kita seolah-olah pelayanan di komsel, di kategorial. Tapi perhatikan apakah kemuliaan Allah itu sungguh-sungguh nyata dari kita, dari kehidupan kita. Nah, menariknya seorang bapak gereja bernama Santo Irenaeus dari Lyon, dia pernah bilang gini, Gloria Dei Vivan Somo. Kemuliaan Allah itu dinyatakan ketika manusia itu memanusiakan sesamanya. Kemuliaan Allah bukan ketika manusia memanusiakan sesama. Ketika manusia menjadi sesama bagi manusia lain.
Nah, saya ingin sampaikan begini. Ketika kita menyadari bahwa seringkali katakanlah gedung gereja adalah rumah Allah, lalu kita seringkali menyatakan Allah dinyatakan dimuliakan di sini, Allah diagungkan di sini. Tapi pernahkah kita menyadari sebagai tempat kediaman Allah, yaitu hati kita sendiri? Apakah Allah dimuliakan melalui kehidupan kita? Dengan cara apa? Dengan cara kita menjadi sesama bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau misalnya pada saat ini kita mungkin mendengar banyak hal yang kayaknya uh, uh, makin nggak masuk akal buat kehidupan kita, uang sekolah makin mahal, uang makan makin mahal, pakai hidup makin berat. Kita harus melihat dari sudut pandang yang lain, Bapak. Bahwa ternyata dari hal itu ada sebuah kesempatan yang besar bagi kita untuk menjadi tempat Allah berdiam dan menyatakan dirinya melalui kehidupan kita. Dengan kita membantu sesama kita yang memang membutuhkan mungkin makanan buat hari ini. Makanya itu menarikan dari doa Yesus. Apa hubungannya datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga, kemudian ada doa yang lain dari bagian yang lain dari doa itu, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukup. Supaya dari situ kita tahu bahwa ketika kerajaan Allah itu datang, surga itu datang ke bumi, makanan itu menjadi sebuah bagian yang nggak terpisahkan dari kerajaan Allah. Ketika setiap orang bisa bersama-sama merasakan sebuah kecukupan akan makanan mereka hari ini. Kira-kira itu yang bisa saya bagikan mengenai bagian yang pertama, Bapak Ibu, bahwa rumah Bapak sebenarnya ternyata bukan bicara soal yang jauh di sana nanti kita meninggal lalu seperti apa. Uh, Ternyata nggak gitu. Kalau kita lihat konteks dari ayat itu, dia sama sekali nggak ngomong mengenai sana, Bapak Ibu. Makanya ditutup uh, ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sesuatu di sini bukan sesuatu yang ya itu kayak tadi rumah di surga nanti pengen ada danau di sampingnya bisa atau di pinggir kali, pinggir sungai bisa lihat sungai. Enggak gitu. Tapi justru malah sesuatu itu kan merujuk ke ayat di atasnya. Supaya Bapak dimuliakan di dalam anak. Ayat di atasnya bilang apa? Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan itu yang harusnya kita kerjakan supaya Allah dimuliakan di dalam anak. Artinya kalau kita memang sungguh menyadari bahwa ternyata rumah Bapa adalah tubuh kita sendiri. Alkitab bilang dengan sangat jelas di beberapa bagian, tubuh kita adalah bait Allah. Uh, Justru itu kita perlu tahu bahwa ya bukan cuma soal mencemarkan atau tidak, tapi juga bagaimana kita menyatakan Allah yang berdiam di dalam diri kita ini kepada orang-orang di sekitar kita. Nggak berhenti sampai diri kita sendiri. Makanya nanti kita ya tadi kita udah baca sama-sama di ayat 31 itu bagian yang menjadi konklusi paling jelas dari perikop ini, ayat 14 ini, bangunlah, marilah kita pergi. Itu jadi sebuah perkataan Yesus yang sangat jelas bahwa kamu tahu bahwa kamu rumah Allah, ikut aku ke kayu salib. Itu kira-kira kata-kata yang ya sangat berat untuk mungkin kita sama-sama imani pada saat ini sebagai orang percaya. Kita maunya udah sama Yesus di kehidupan ini ya udahlah, kita udah kasih persembahan, kita udah kasih semua yang baik buat uh, gereja Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa gereja itu bukan gedungnya, bukan kursinya, bukan sound systemnya, tapi orangnya, Bapak. Sekali lagi, kalau kita mau ngomong rumah Bapak, itu bukan soal lokasi, tapi relasi, yaitu antara Allah dengan gereja yang adalah umatnya, dan di dalam relasi itu bukan berhenti sampai diri kita sendiri, tapi juga berlanjut kepada dunia ini, kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan yang menjembatani antara perikop yang pertama, rumah Bapa, dengan perikop kedua. Kalau dalam TB2, Yesus menjanjikan penolong, kira-kira sama bunyinya. Uh, Pertanyaannya bagaimana umat Allah dapat menjadi rumah
baginya. Bagaimana umat Allah dapat menjadi tempat bagi Allah berdiam. Nah, bagian yang ini uh, saya berikan sebuah judul penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Kita belajar di sini Bapak Ibu bahwa ungkapan yang lain dalam bahasa Yunani itu adalah alon yang berasal dari kata alos dengan arti yang lain tetapi sejenis atau sehakikat. Dia berbeda tapi sama, punya sebuah nilai yang sama, punya hakikat yang sama. Dari sini kita tahu bahwa uh, ternyata Yohanes 14 ayat 16 yang kita baca di sini, aku Yesus akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selamanya. Itu ayat yang sangat amat eksplisit di mana Allah Trinitas menyatakan dirinya melalui Sang Anak. Di mana Yesus mengungkapkan dia yang Sang Anak akan minta kepada Bapa. Tahu dari mana dia Sang Anak? Karena dia panggil Allah dengan sebutan Bapa, gampangnya gitu kira-kira. Dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi artinya di sini kita melihat bahwa iman Kristen itu punya sebuah dogma utama dan dogma yang mengikutinya. Dua dogma dasar dari iman Kristen yang kalau ya dua ini di utak-atik itu ambruk semuanya. Maka saya bersyukur beberapa tahun yang lalu ada pendeta-pendeta yang berpandangan tentang Allah itu ya satu, ya Allah Bapa itu ya Yesus itu Roh Kudus ya Roh Kudus itu ya Bapa. Itu kalau sampai terjadi seperti itu, iman Kristen itu bakal berantakan ya. Karena dua dogma inilah bahwa Allah Trinitas itu adalah Allah dari kekristenan dan Yesus Kristus memiliki dua natur atau dualitas Yesus Kristus itu yang adalah sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia itu nggak bisa sama sekali kita otak-atik. Kenapa di sini Yesus telah menunjukkannya dengan sangat jelas. Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepada seorang penolong. Nah, ini yang saya ingin katakan bahwa mungkin Bapak Ibu pernah lihat uh, sebutannya biasanya Shield of Trinity atau perisai Trinitas kira-kira gitu yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah Bapa, Allah adalah Anak, Allah adalah Roh Kudus. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Ini yang kalau misalnya secara uh, apa ya bagian kira-kira seperti ini, tapi ya emang ada persoalannya jadi seolah-olah Allah itu ada satu yang besar lalu ada tiga yang kecil, itu jadi persoalan yang lain. Makanya ada sebuah simbol atau icon dalam iman Kristen yang disebut sebagai triquetra yang menunjukkan relasi antara ketiga pribadi Allah ini yang ketiganya itu nggak terpisah, dia nggak bercampur, dia nggak berubah, dia nggak membaik. Tapi ketiganya saling berkelindan, tiga yang berbeda menjadi tapi tetap satu gitu. Dan itu yang menunjukkan sebuah relasi yang sangat indah di dalam hakikat Allah Trinitas. Jadi kalau misalnya kita mau berdiskusi tentang Allah itu tiga atau satu, ya Allah itu ya satu tapi tiga, ya tiga tapi satu. Kita nggak bisa terus hanya berpendapat, oh Allah cuma satu. Hati-hati, karena kita kan terjebak dalam sebuah ajaran Sabellianisme yang sudah ditentang sejak gereja perdana Bapak Ibu. Banyak orang berpandangan kan gitu ya. Allah itu ya sama kayak saya kalau di rumah sebagai suami, saya kalau di gereja sebagai partner, saya kalau di uh, rumah orang tua saya sebagai anak. Nah, itu hati-hati. Jadi nggak begitu, tapi ketiganya punya pribadi yang tidak bisa disatukan, tapi hakikatnya sama. Dan itu yang menjadi pokok iman Kristen. Nah, kita yang akan bahas di sini Bapak Ibu tentang kenaikan
Yesus itu dia masih ada di kisah para rasul, tapi kita udah melihat ada sebuah uh, bayang-bayang pesan Yesus akan kenaikannya ke surga itu dari pasal ini. Seorang teolog bernama Robert T. Walker uh, dalam sebuah editorialnya untuk buku yang sebenarnya ditulis oleh Thomas Lawrence, dia tulis begini: sekalipun kenaikan Yesus berarti undurnya kehadiran fisik Yesus yang bangkit, ia juga berarti kedatangannya untuk hadir bagi gereja melalui Roh Kudus. Ia undur dengan cara kehadiran fisik agar dapat bersama kita dengan cara kehadiran universal melalui sabda dan roh. Jadi kalau misalnya kita tanya Yesus sekarang di mana? Ya di sini melalui Roh Kudus. Dia ada bersama-sama dengan kita, dia ada bersama-sama dengan setiap kita dimanapun kita ada di tempat kita masing-masing melalui sarana apa? Ya pribadi Roh Kudus itu yang menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi kalau kita misalnya berpikir, kenapa sih Yesus kok mesti uh, kayak ngomongnya ribet gitu loh? Dia pengen pergi, tapi di situ dia bilang dia akan datang dan dia bersama-sama dengan kita. Kita harus tahu bahwa uh, Yesus itu disebutkan oleh malaikat ketika datang kepada Maria bahwa dia akan disebutkan Immanuel, uh, Allah yang kita dengan. Jadi artinya jangan sampai kita berpandangan waktu Yesus naik ke surga, Yesus pergi nanti, ada sebuah masa di mana Immanueles, Immanuel bukan bukan Pak Gembala ya, maksudnya ada sebuah momen di mana Allah itu nggak bersama-sama dengan kita, ada sebuah momen di mana Allah nggak beserta dengan kita. Jangan sampai kita berpandangan demikian, Bapak. Kenaikan Yesus ke surga itu bukan lalu Yesus nggak hadir di bumi, Yesus nggak hadir di tengah-tengah gereja kita. Yesus harus kita sadari dia hadir dimanapun umat percaya berada melalui Roh Kudus. Jadi kita harus memahami seperti ini. Jadi kalau kita tahu nanti, oh Yesus datang kembali uh, di akhir zaman nanti, itu jadi yang datang siapa? Ya itu benar-benar sebuah event yang berbeda dengan yang kita pahami pada saat. Sebuah event yang berbeda dengan kita alami pada saat ini, di mana pada waktu itu tentu sebuah kerajaan kehidupan dunia yang paripurna itu akan didirikan oleh Yesus sendiri. Dan kita nggak akan berspekulasi seperti apa, karena saya pengen bilang bahwa jangan pernah iman Kristen itu dibangun atas dasar spekulasi. Berbahaya Bapak Ibu. Jadi harus dasar pengharapan, pengharapan dan kepastian. Dan yang saya tahu kepastiannya adalah Yesus hadir melalui Roh Kudus. Yang tadi kita sama-sama udah simak di sini. Yesus emang nggak ada secara fisik, tapi secara hakikat dia ada bersama-sama dengan Roh Kudus dan dia hadir di dalam kita. Bahkan kalau nanti kita misalnya Bapak Ibu baca lagi sendiri ayat yang berikutnya dikatakan di situ bahwa ternyata melalui Roh Kudus bukan cuma Yesus yang ada bersama-sama dengan kita, tapi bahkan Bapa juga ada di dalam kita yang tadi kita juga bahas di awal kan, bahwa ternyata melalui Roh Kudus inilah kita menjadi tempat kediaman Allah. Menarik di situ. Jadi satu sisi ketika Roh Kudus hadir dalam diri kita, kita tahu Yesus itu adalah Allah Immanuel yang nggak bisa kita, dan di sisi yang lain diri kita menjadi tempat kediaman bagi Bapa Yesus. Pribadi yang sama sekali kita nggak akan pernah bisa lihat, kita nggak bisa rasakan, pribadi yang sama sekali kita nggak bisa sentuh, tapi melalui Roh Kudus dan Yesus kita tahu bahwa Bapa di surga ada dan Dia ada bersama-sama dengan kita. Nah, kalau misalnya kita tanya, lalu apa peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Kenapa kok sampai Yesus bilang sebagai penolong? Ya, penolong itu jangan disamakan dengan ART, Bapak. Atau misalnya um, security di mall, yang misalnya kita mau parkir, kita nggak nemu, terus berharap ada security yang panggil-panggil kita dan tunjukin sini ada tempat parkir. Hati-hati ya, kita membayangkan Roh Kudus itu sebagai asisten gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu
apa peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, kita perlu baca ayat dari eh, ayat yang ke-15 sampai 31 ini dengan baik, Bapak. Saya bikin sebuah riset kecil-kecilan, ada 10 kata yang ternyata paling sering muncul di situ. Ini perlu untuk Bapak Ibu perhatikan kalau misalnya baca satu perikop sebuah bagian Alkitab, terus ada kayaknya ada kata yang berulang, kita tahu bahwa ternyata kata ini sangat memungkinkan menjadi tema besar dari perikop atau bagian Alkitab, termasuk di dalam bagian ini. Ternyata kalau kita baca pelan-pelan, pelan-pelan, ada satu kata berulang yang kita bisa baca di situ, yaitu satu bagian uh, ayat 15 sampai 31, yaitu kata kasih. Kasihnya itu tentu mengalami berbagai macam perubahan dengan imbuhan kalau di dalam bahasa Indonesia. Kira-kira saya berikan beberapa bagian. Kamu mengasihi aku, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasih oleh Bapakku. Aku pun akan mengasihi dia. Seseorang mengasihi aku, Bapakku akan mengasihi dia. Hati-hati, ada yang saya kasih merah di sini, nanti saya jelaskan. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, kamu mengasihi aku. Sebentar saya geser dulu ini di bawahnya dari Zoom. Dan yang terakhir adalah aku mengasihi. Nah, di sini kita melihat bahwa ternyata dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-31 ada 10 kali kata kasih itu muncul, Bapak Ibu. Berulang dia muncul, dan kalau kita misalnya bisa kelompokkan 1, 2, 3, 4, 5 itu menunjukkan kasih dari manusia kepada Allah. Artinya mengasihi Yesus atau mengasihi Bapa. Oh, nggak ada mengasihi Roh Kudus. Nah, ini yang akan kita bahas di sini tadi. Akan kita bahas bahwa peran Roh Kudus itu adalah ini. Ketika kita lihat yang dulu-dulu itu ternyata banyak banget. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang kuning itu kasih dari Allah kepada manusia, atau bahkan kasih di dalam relasi pribadi Allah, antar pribadi Allah, anak dan Bapa. Ia akan dikasih oleh Bapakku, artinya ini secara pasif manusia dikasih oleh Bapa, Bapa secara aktif mengasihi manusia. Aku pun, Yesus pun akan mengasihi dia, Bapakku akan mengasihi dia, dan aku mengasihi Bapa. Jadi kalau misalnya kita tanya apa peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, jawabannya ini, agar kita dapat hidup di dalam kasih Allah. Simple tuh, gak usah dibikin yang ruwet, oh penolong supaya nanti kalau misalnya kita mengalami penderitaan. Belum sampai di situ Bapak Ibu. Ya ini masih dalam bagian yang kita bisa sangat amat perhatikan dengan jelas bahwa peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah agar kita dapat hidup di dalam kasih. Kenapa penting? Karena kasih Allah itu adalah dasar kehidupan yang harus kita miliki sebagai pribadi, sebagai uh, hidup secara personal maupun komunal. Dan dari situ kita melihat bagaimana ternyata dalam interaksi atau hubungan antara ketiga pribadi Allah Trinitas, Allah Bapa dan Roh Kudus, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, uh, ada sebuah istilah yang gereja perdana sering bilang sebagai perikoresis, di mana Allah itu punya sebuah hubungan yang saling berkelindan antara Bapa, Anak, Roh Kudus dengan kasih yang tidak pernah bisa pudar, nggak bisa pernah lepas. Jadi kalau kita paham ini, nanti kita akan membaca misalnya perkataan Yesus itu, Eli Eli lama sabachthani, itu bukan momen di mana Allah meninggalkan Yesus, di mana Bapa nggak meninggalkan Yesus, bukan seperti itu. Tapi justru momen di mana Yesus mempunyai solidaritas bagi kemanusiaan yang merasa ditinggalkan oleh Allah. Kan Eli Eli lama sabachthani itu kan sebuah nyanyian Mazmur dari Raja Daud kalau saya nggak salah ingat. Uh, Manusia yang dalam kesusahannya merasa bahwa dia ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi ketika Yesus uh, mengatakan Eli Eli lama sabachthani, di situ dia justru menunjukkan bahwa ternyata dalam kesengsaraan kita, ternyata Allah sama sekali tidak meninggalkan kita. Karena kita dapat menyadarinya itu
uh, bahwa ketika kita hidup dalam kasih Allah, kita akan tahu bahwa tidak ada keterpisahan antara hidup kita dari Allah sendiri. Makanya Rasul Paulus pernah bilang, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Simpelnya nggak ada. Karena apa? Ada Roh Kudus yang membuat kita dapat tetap hidup dalam kasih Allah. Entah kita mengasihi Allah, entah Allah mengasihi kita, entah anak mengasihi Bapa, semuanya diikat oleh kuasa Roh Kudus ini. Dan karena itu kita sama-sama perlu menyadari uh, kalau kita emang sungguh-sungguh ingin hidup dengan tuntunan Roh Kudus, poin yang paling penting yang harus kita sadari bahwa apakah kasih Allah itu ada dalam kehidupan kita. Apakah kasih Allah itu nyata di dalam diri kita. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, saya ingin bilang kira-kira uh, simple aja. Saat Roh Kudus memampukan kita untuk hidup di dalam kasih Allah, maka pada saat itulah hidup kita menjadi tempat kediaman. Dan kita tahu kalau tempat di mana Allah berdiam, di situ akan ada sebuah pengharapan bagi seluruh ciptaan, seluruh kehidupan, bukan cuma manusia bahkan, tapi juga ciptaan Allah yang lainnya. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu sadari bahwa hari-hari ini berkembang sebuah namanya ekoteologi, orang mulai memperhatikan alam semesta ini, ternyata alam semesta juga butuh kasih Allah loh. Bukan cuma sesama kita manusia, tapi uh, juga kasih Allah itu perlu kita nyatakan kepada sesama makhluk hidup lainnya, bahkan ciptaan Allah lain. Nah, kira-kira itu yang dapat saya bagikan Bapak Ibu, saudara sekalian mengenai Yohanes 14. Kalau kita uh, mungkin punya pandangan yang agak selama ini membingungkan, saya juga ya karena ditugaskan oleh Bu Vena jadi baru, oh ternyata maksudnya begini. Maksudnya begini tuh. Jadi terima kasih juga buat kesempatannya, jadi saya boleh belajar juga dari sesi pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Pen. Ya, terima kasih Pak Adrian. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau ada yang ingin bertanya bisa raise hand atau di kolom chat. Waktu dan tempat akan dipersilakan. Tadi kita sudah membahas tentang rumah Bapak yang adalah gereja dan juga tentang Roh Kudus. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Silakan. Kayaknya pada bingung ini Bu Pen. Sama kayak saya juga bingung. Oke, sambil menunggu boleh. Ya, Pak Adrian memang eh, saya pribadi sih mengira rumah Bapak ini memang bicara tentang surga. Ya, lalu Bro Adrian katakan bahwa ini bicara tentang rumah gereja, sesuatu yang uh, menarik sih sebenarnya yang memang tidak belum belum saya pikirkan sesuatu yang uh, menarik. Tapi ada yang mau saya tanyakan nih, Pak Adrian. Kalau ini bicara tentang gereja, apa korelasinya? Karena Yesus berbicara tentang jalan. Ada kata jalan, ada kata pergi. Gitu. Jadi kalau rumah Bapak ini adalah sebuah gereja, apa korelasinya ada kata-kata Yesus menggunakan kata-kata seperti pergi, jalan. Gitu. Itu sih kalau pertanyaan saya. Jalan itu maksudnya ini ya Bu Mena. Coba saya share screen sebentar. Ya karena kan di ayat yang kelima uh, Thomas berkata, ayat yang keempat, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ini ya, Ya, kemana aku pergi kamu tahu jalannya, agak beda berarti ya. TB1 dan TB2 ya. Ya, makanya ini yang saya bilang, ketika
para murid nanya, kamu tahu jalannya? Yesus kasih sebuah jawaban yang lain. Ayat yang keenam, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi ketika mereka cuma sekedar nanya jalannya kemana, perginya gimana, Yesus malah jawabnya malah yang kayaknya agak berbeda dari yang para muridnya tanyain sebenarnya. Karena para murid pasti juga ya berpikir kan Yesus akan tinggalkan mereka itu bicara soal lokasi, soal lokus. Tapi ketika jawaban Yesus, dia ngomong justru bukan mengarah kepada lokus. Dia bilang malah akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah ini malah terus jawabannya tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan itu yang saya bilang makanya um, sebagai relasi karena jawabannya Yesus bukan mengarahkan sebuah lokus yang lain. Kan kalau misalnya kita ngomong sebuah lokus nih, kita mau ke Bandung, jalannya lewat mana? Ya lewat tol Cipali kira-kira gitu. Ini tapi Yesus bukan bilang kamu pergilah ke sini gitu. Kan kayak sekarang ada eh, orang-orang agama tertentu kan melihat bahwa untuk mencapai puncak dari iman mereka, mereka harus ada di tempat-tempat khusus gitu kira-kira. Yesus nggak bilang gitu, Yesus malah bilang, eh, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jawabannya ke pribadi, ke personal. Jadi makanya di situ saya melihat ternyata rumah Bapak bukan sifatnya lokasional, tapi relasional. Makanya saya juga kurang setuju sebenarnya, tapi mungkin banyak pendeta GBI bakal lebih nggak setuju sama saya kalau misalnya kita bilang Israel itu Holy Land. Holy Land itu harusnya tempat di mana kita dipijak, kita memijakkan kaki kita, itu adalah tanah yang kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus yang ada di dalam setiap kita. Kita bukan percaya bahwa ada sebuah tempat yang dikuduskan atau disakralkan, itu jadi sama kayak agama-agama lain gitu. Kalau kita melihat uh, bahwa surga atau rumah Bapa sebagai lokus, kita nanti akan terjebak di situ. Kayaknya saya mengusulkan bahwa kita perlu untuk memaknai ulang kalau misalnya emang ada orang ingin berziarah ke Israel, ya berikan sebuah istilah yang lebih alkitabiah lah, biblikal gitu. Dengan Holy Land, tapi misalnya ziarah rohani itu saya rasa juga cukup sebenarnya. Uh, atau wisata rohani itu cukup. Karena kalau kita bilang Holy Land, terus kita melihat bahwa, oh Israel, Yerusalem, kita berpikir bahwa ternyata ya tempat yang kudus cuma di situ. Nanti GB Sungai Yordan Roksi nggak kudus dong. GB Petamburan nggak kudus dong. Jadi masalah itu. Tapi kita tahu ketika kita sebagai umat Allah menjadi tempat kediamannya Allah, jadi tempat dimanapun kita berada ya itu adalah ya tempat yang kudus karena apa? Ada relasi antara kita dengan Allah di situ. Kira-kira gitu. Gitu. Satu lagi nih ya, Oh Pak. iya ya. Tadi bahwa dikatakan bahwa ini bukan soal tempat, lokasi, tapi suatu hubungan. Nah, kita balik lagi nih ke kata yang pertama. Kalau Yesus bicara soal tempat, kenapa dia menggunakan kata dia harus pergi? Nah ini kelemahannya bahasa sebenarnya. Kelemahan bahasa. Sama kayak sebenarnya saya berpandangan begini. Pergi itu seperti yang tadi sudah uh, dikatakan. Sebentar, saya coba share lagi. Robert Walker kalau nggak salah. Nah, ini maksud saya gitu. Pergi, kenapa harus katakan pergi? Karena ada sebuah peralihan di situ. Yesus nggak lagi akan hadir secara fisik di tengah-tengah para murid pada waktu itu dan juga bagi gereja pada masa ini. Uh, Lalu apakah kita tidak percaya bahwa Yesus pernah menjejakkan kaki di bumi ini? Tentu
kita semua percaya bahwa Yesus pernah menjejakkan kaki di bumi ini. Bahkan sampai sekarang ia menjejakkan kakinya melalui Roh Kudus dalam hati kita. Jadi kalau misalnya kita perlu hati-hati ketika kita misalnya melihat ada kata-kata seperti pergi atau kayak undur atau misalnya ya semacam itu ya. Kan sini Yesus dikatakan ya ia undur dengan cara kehadiran fisik agar dapat bersama kita dengan cara kehadiran universal melalui sabda ini. Jadi itu yang perlu sama-sama kita perhatikan. Jangan sampai kita terjebak pada sebuah kata melihat konteks yang lebih luas dari ayat tersebut. Jadi kalau misalnya emang Yesus bicaranya bahwa dia memang akan meninggalkan para murid, tapi nggak berhenti dia meninggalkan para murid. Ada penolong yang lain yang kemudian melalui penolong itu dia akan juga hadir. Dan itu lalu kita memaknai, oh kata pergi itu berarti emang ada sebuah peralihan uh, kehadiran di situ. Dari yang tadinya dia hadir secara tubuh, secara fisik, tapi kemudian dia hadir menjadi uh, katakanlah Allah yang meroh di dalam Roh Kudus, anak yang meroh di dalam kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi kalau pergi bukan jangan bayangkan kayak besok saya mau pergi ke Purwakarta, jangan gitu ya. Tapi ya sama kayak orang meninggal kan juga kita juga bilang seperti itu kan. Uh, Sampai jumpa itu kan sebuah perpisahan, tapi uh, kita bukan berfokus pada lokasinya, tapi pada relasi yang kemudian dia miliki dengan kita dan juga dengan Allah. Kalau kita misalnya juga bilang, eh, katakanlah gini, di sini kayaknya udah dewasa semua, jadi kita nggak usah ada dalam romantisan gitu ya. Orang berpacaran katakan, atau ya menikah atau gimana. Eh, aku pergi akan lama nih lagunya siapa gitu. Pergi itu bisa terpisah secara relasi, tapi juga bisa berpisah secara lokasi. Itu yang perlu kita maknai, konteks itu perlu kita lihat. Kalau konteksnya memang lokasi, ya kita maknai pergi sebagai kata kerja yang berkaitan dengan lokasional. Jadi kalau pergi dalam hubungannya dengan pribadi yang lain, ya kita lihatnya sebagai sebuah kata yang hubungannya dengan kata relasional. Jadi itu yang konteks itu penting sih emang bukan. Kadang kan kita melihat satu ayat ya udah pergi aja jadinya kalau kita pakai ayat ini jadi seringkali emang jadi ayat kedukaan gitu biasanya. Dalam rumahku banyak tempat tinggal itu paling sering jadi ayat kedukaan. Bahkan saya juga bikin banner buat gereja saya gitu, GBI Petamburan ibadah kedukaan ya gitu. Dalam rumah Bapak banyak tempat tinggal. Pas waktu nyiapin ini, waduh saya salah bikin banner ternyata. Bukan ngomongin soal orang meninggal di sini ternyata. Kira-kira gitu. Jadi kalau bicara tentang relasi berarti ketika Yesus mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal berarti ini kalau kita hubungkan dengan konteks relasi berarti di persekutuan antara Allah dan Yesus dengan Allah itu menyediakan banyak tempat buat kita gitu. Apakah seperti itu, Pak? Melalui kita tepat sebenarnya ya. Melalui kita itu bahasa yang buat saya lebih menarik buat dibahas. Jadi ketika Yesus datang kepada Bapa dan menyediakan tempat bagi kita, tapi nggak cuma berhenti di situ, karena kata-kata berikutnya kan tadi yang kita udah bahas ya, itu pun kemudian diteruskan melalui kita. Jadi tempatnya nggak berakhir di kita. Yang itu kan sempat banyak muncul di TikTok beberapa waktu yang lalu ya, di surga, terus ada seorang penjaga pintu surga, dia bilang, kamar kamu, misalnya ada orang beragama A, kamar kamu kamar nomor 16, tapi hati-hati kalau lewat kamar nomor 8 jangan berisik ya. Terus nanti ada umat agama lain, agama B, dia dibilang kamar kamu kamar nomor 20, tapi hati-hati kalau lewat kamar nomor 8 jangan berisik ya. Ada umat agama C, dibilang kamar kamu kamar nomor 17,
Tapi hati-hati jangan lewat kamar nomor 8 ya. Apa jangan jangan bisik pas lewat kamar nomor 8. Dan akhirnya mereka nanya sama penjaga pintu surga ini, emang ada siapa sih di kamar nomor 8? Ada orang Kristen di situ. Dia kira cuma dia doang yang masuk di surga. Padahal ada kamar-kamar yang lain buat orang-orang beragama lain. Nah, itu yang uh, jadi persoalan kalau kita ya memahami surga sebatas kamar dan tempat. Nanti ketika kita uh, berpikir bahwa oh tempat aku udah selesai ya udah mau ngapain lagi gitu. Tapi kalau kita menyadari bahwa ternyata kita pun menjadi tempat yang ternyata Tuhan sediakan juga buat orang-orang di dunia ini, itu menjadi sebuah pengharapan yang ternyata emang Allah ingin munculkan di sini sebenarnya. Kalau kita memang melakukan pekerjaan yang lebih besar, bayangkan Yesus yang waktu itu bilang anak serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tapi kemudian bayangkan apabila gereja pada hari ini, umat Allah, orang percaya pada hari ini bisa menyediakan tempat buat orang-orang yang nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal. Jadi yang saya percaya bahwa melalui kehidupan seperti ini, gereja dapat menjadi rumah Bapa bagi dunia. Saya sebenarnya tadi pengen bahas tentang satu tema, cuman takutnya makin meluas bagaimana Yesus itu yang adalah kontainer dari dunia ini jadi diwadahi oleh seorang wanita namanya Maria. Waktu itu sempat diskusi dengan beberapa teman ya, Bu Rena di grup Ibu, ada Pak Gembala juga di situ. Di situ kita lihat bagaimana ternyata Yesus yang tadinya mewadahi, kemudian dia diwadahi oleh Maria. Tapi nggak cuma di situ, dia juga minta supaya orang Kristen itu, orang-orang percaya menjadi wadah bagi sesamanya. Itu kalau bahasanya, kalau nggak salah, Hokorat Zonton, The Land of the Living, awal-awalnya itu adalah Yesus, kemudian dirujuk kepada Maria, tapi kemudian ditujukan kepada juga orang-orang percaya. Dan itu yang um, kalau misalnya kita bilang banyak tempat tinggal, banyak kafling di rumah Bapak, ya bisa kita harus ngomong ya kita itu kafling buat orang-orang di sekitar kita juga. Gitu. Jadi jangan cuma kita merasa udah dapat kafling di dalam rumah Bapak, tutup buat yang lain nggak boleh masuk. Tapi ternyata Yesus bilang kan ya lakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang aku lakukan gitu. Itu yang membuat kita harus menyadari bahwa emang ternyata rumah Bapak itu jangan kita tutup buat diri kita sendiri. Kira-kira gitu gitu. Shalom Pak Dren, saya mau tanya sedikit. Silakan, Ya, Ya, silakan Pak Yogi. ini memang menarik ya. Ini yang Yohanes 14 ini memang paling banyak yang dibawa di ibadah rumah duka nih Pak. ya. Apakah tadi yang Pak Ajan katakan bahwa rumah Bapak bukan mewakili atau bukan soal lokasi atau tempat atau area ya Pak? Ya, mungkin apakah benar saya katakan bahwa ini di ayat 6 dikatakan bahwa Yesus katakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Berarti kalau rumah Bapak bukan mewakili tempat atau suatu lokasi, berarti bagi siapa yang tidak di dalam Kristus, tentu saja ia tidak bisa ketemu Bapak. Makasih Pak Den. Oke, Pak Yogi. Eh, jadi pertanyaan tadi yang ini ya, Yohanes 14 ayat 6. Ya, Kalau misalnya itu bicara bukan soal apa kematian tadi ya Pak Yogi kalau nggak salah. betul. Biasa ibadah kedukaan Pak sering dibawa nih Pak rumah Bapak. Ya, itu yang perlu kita pahami bahwa gini, kalau misalnya kita memahami bahwa rumah Bapak itu hanya kita diami setelah kita mati nanti, eh, kita akan berpikir bahwa kita itu masih di luar
Yesus bahkan. Karena kita harus memahami ini. Kalau kita melihat rumah Bapa kemudian itu adalah kesatuan dengan Yesus sendiri, Ya, eh, kita perlu memahami bahwa ternyata orang hidup selama di dalam Yesus, eh, dia ya udah di situ sebenarnya. Kehidupan kita di dalam Yesus itu adalah kehidupan kita di dalam rumah Bapa. Jadi bukan nunggu mati sebenarnya. Kalau misalnya kita mau ya, jujur, nggak nunggu mati, kita itu udah di rumah Bapa. Nah, persoalannya adalah memang Rasul Paulus juga bilang yang kita lihat itu masih samar-samar, masih bayang-bayang. Saya juga percaya uh, yang paripurna itu nanti setelah Yesus datang kembali mendirikan ya langit dan bumi yang baru, di situ kita akan lihat bagaimana sesungguhnya dunia memang dirancangkan oleh Allah. Makanya em, saya melihat kayak GBI juga masih ada kebimbangan di sini. Apakah langit baru bumi baru itu bicara soal sebuah nantinya tempat yang sama sekali berbeda atau bumi yang kita hidupi sekarang ini tapi totally new gitu, totally uh, renew by Jesus gitu. Dia diperbarui sama sekali oleh Yesus. Uh, itu yang juga GBI rasanya masih belum bisa menggambarkan, tapi saya juga mendukung bahwa sebaiknya nggak perlu digambarkan. ya, Karena kalaupun nanti kita membuatkan itu sebagai sebuah gambaran yang detail, seperti apa, kalau ini nanti konteksnya misalnya, ini apa ya, langit baru, bumi baru, eh, itu menjadi sebuah spekulasi yang persoalan kemudian, kalau nanti ternyata kita udah di sana, kok beda, itu nanti jadi malah membuat ya bumerang bagi kita, meskipun rasanya di surga sih udah nggak ada sakit hati sama sinode, udah nggak ada kayaknya. Tapi ya, kita perlu tahu bahwa kalau Yesus memang ngomong jalan kebenaran dan hidup itu bukan cuma soal nanti, tapi juga hidup yang sekarang ini. Makanya itu mendorong kita harus menjalani kehidupan kita dengan penuh kewaspadaan, dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh perhatian kepada orang di sekitar kita, lingkungan sekitar kita, sehingga kita tahu bahwa melalui kehidupan ini kita pun dipanggil untuk berpartisipasi dalam mewujudkan sebuah ya langit dan bumi yang baru itu, Pak. Jadi ya, jangan tunggu nanti, tapi kita mulai mengusahakan dari hal-hal yang simpel, misalnya kayak ya perhatikan sampah di sekitar kita. Saya bersyukur kalau misalnya sekarang mulai banyak bank sampah gitu ya. Kayak sederhana Pak, tapi saya melihat itu sebagai sebuah bentuk gereja berpartisipasi dalam mewujudkan sebuah dunia yang juga dirancangkan oleh Allah, direncanakan oleh Allah bagi manusia hidup di dalam. ya. Kira-kira gitu. Itu yang ya istilah itu pengharapan saya yang bisa saya bagikan di sini. Ya. Makasih, Pak Den. Sama-sama Pak Lagi. Nyebrangnya tadi agak jauh, nggak apa-apa ya Bu Ben. Kenapa? Nyebrangnya agak jauh Iya, jadi kita bahas dikit nggak apa-apa lah. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Masih GBI tapi saya masih GBI. Saya masih berpegang pada yang GBI. Kita akan tutup PA kita. Terima kasih banyak Pak Adrian Sama-sama untuk Bu. pembahasannya tentang rumah Bapa yang merupakan relasi. Terus juga Roh Kudus, bahwa walaupun yang undur adalah keberadaan Yesus secara fisik, tetapi dia tetap menjadi penolong kita dalam Roh Kudus. Jadi itulah materi di inti dari Yohanes 14 yang kita bahas. Jadi Bapak Ibu kalau ingin membuat khotbah tentang Roh Kudus, kita bisa ambil di pasal ini. Tentang relasi kita dengan Allah, kita juga bisa ambil di pasal 14 ini. Terima kasih banyak Pak Adrian untuk materinya. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam PA. Kita akan kembali lagi di bulan depan, di bulan Juli. Kita akan bahas di Yohanes 15. Pokoknya tahun ini sampai Desember, Yohanes kita akan bahas secara selesai, secara tuntas. Kita akan kembali di bulan Juli
di Kamis minggu keempat kita akan bahas tentang Yohanes 15. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akan tutup PA kita.